Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai gerak melingkar berubah beraturan. Soal yang pertama, sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut 2 radian per second kuadrat. Jika mula-mula benda diam, tentukan A. Kecepatan sudut benda setelah 5 second, B. Sudut tempuh setelah 5 second. Dalam soal ini yang diketahuinya adalah percepatan sudut, yaitu alfa sama dengan 2 radian per second kuadrat. Kemudian, jika mula-mula benda diam, berarti benda diam adalah omega nolnya sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan adalah yang A, kecepatan sudut benda setelah 5 second, berarti di sini omega T sama dengan berapa setelah T-nya sama dengan 5 second. Kemudian yang B, sudut tempuh setelah 5 second, berarti theta sama dengan berapa? T-nya adalah 5 second. Jadi, ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab satu persatu. Yang A adalah kecepatan sudut benda. Ini dirumuskan yaitu omega T sama dengan omega 0 ditambah dengan alfa dikali dengan T. Di sini sama dengan omega 0-nya adalah 0, kemudian ditambah dengan alfanya adalah 2, kemudian dikali dengan T-nya adalah 5. Jadi, hasilnya sama dengan 0 ditambah 2 kali 5 adalah 10. Jadi, 10 radian per second. Jadi, ini omega T-nya, atau kecepatan sudutnya. Kemudian, kita jawab yang B. Yang B adalah sudut tempuhnya, yaitu theta. Theta ini rumusnya sama dengan omega 0 dikali T plus setengah alfa dikali dengan T kuadrat. Jadi, sama dengan di sini omega 0-nya adalah 0, jadi di sini adalah 0 ditambah dengan setengah. Setengah dikali dengan alfanya adalah 2, dikali dengan T-nya adalah ini 5, jadi 5 kuadrat. Jadi hasilnya di sini sama dengan ini 0 ditambah dengan setengah kali 2 adalah 1, jadi 1 dikali 5 kuadrat adalah 25. Jadi di sini hasilnya adalah 25 radian. Jadi ini hasilnya. Kemudian soal berikutnya, mata bor listrik berputar dengan percepatan sudut tetap 2 radian per second kuadrat. Jika kecepatan sudut awal mata bor adalah 30 radian per second, maka setelah 5 detik tentukanlah A. Kecepatan sudut mata bor, B. Perpindahan sudut yang telah ditempuh. Jadi di sini yang diketahuinya adalah percepatan sudutnya, yaitu alfa sama dengan 2 radian per second kuadrat. Kemudian kecepatan sudut awal, yaitu omega 0 sama dengan 30 radian per second. Kemudian 5 detik ini adalah waktunya. Jadi T sama dengan 5 detik, di sini adalah 5 second. Jadi yang ditanyakan kemudian yang A, kecepatan sudut mata bor, berarti omega T sama dengan berapa? Yang B, perpindahan sudut yang telah ditempuh, yaitu theta, sama dengan berapa? Kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A. Yang A adalah omega T. Rumus dari omega T yaitu omega T sama dengan omega 0 ditambah dengan alfa dikali T. Ini rumus omega T dalam gerak melingkar berubah beraturan. Sama dengan omega 0-nya adalah di sini 30, kemudian ditambah dengan alfanya adalah 2, dikali dengan T-nya adalah 5. Jadi sama dengan 30 ditambah dengan 2 kali 5 adalah 10. Jadi hasilnya di sini sama dengan 30 tambah 10 adalah 40. Jadi 40 radian per second. Jadi ini hasilnya. Kemudian yang B adalah theta. Rumus dari theta adalah sama dengan omega 0 dikali T ditambah dengan setengah alfa dikali dengan T kuadrat. Jadi ini rumus theta dari gerak melingkar berubah beraturan. Jadi sama dengan omega 0-nya adalah 30, kemudian T-nya adalah 5 dikali 5 ditambah dengan setengah dikali dengan alfa yaitu 2 dikali dengan T-nya adalah 5, jadi 5 kuadrat. Maka di sini sama dengan 30 kali 5 adalah 150 ditambah dengan setengah kali 2 adalah 1. Jadi di sini 1 dikali 5 kuadrat adalah 25.
Jadi hasilnya di sini 150 ditambah dengan 1 kali 25 adalah 25. Jadi 150 tambah 25 adalah 175. Jadi 175 radian. Jadi ini tetanya. Kemudian soal berikutnya, seorang anak mengendarai sepeda dengan jari-jari roda 0,2 meter dan kecepatan 18 km per jam. Pada saat direm, sepeda berhenti 10 second kemudian. Hitung A. Kecepatan sudut roda, B. Perlambatan yang dialami sepeda. Di sini yang diketahuinya adalah jari-jari rodanya, yaitu R sama dengan 0,2 meter. Kemudian kecepatannya, yaitu V, ini kecepatan linear, karena satuannya km per jam, jadi di sini sama dengan 18 km per jam. Di sini kita ubah ke meter per second, jadi sama dengan di sini 18 km per jam adalah 18 km per 1 jam. Kita ubah ke meter per second. Jadi kilometer ke meter adalah turun 3 berarti dikali 1000. Jadi di sini 18.000 meter per 1 jam adalah 3.600 detik atau 3.600 second. Jadi ini dibagi 18.000, ini nolnya bisa dicoret, jadi 180 dibagi 36. Hasilnya adalah 5 meter per second. Jadi kecepatannya adalah 5 meter per second. Kemudian ini waktunya, jadi T sama dengan 10 second. Yang ditanyakan adalah yang A, kecepatan sudut roda, yaitu omega, sama dengan berapa. Kemudian yang B, perlambatan yang dialami sepeda, yaitu di sini yang B adalah perlambatan, yaitu A. A sama dengan berapa? Kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Jadi yang A ini adalah kecepatan sudut roda. Rumus dari kecepatan yaitu omega sama dengan V per R. Jadi ini rumus kecepatan sudut roda, yaitu rumusnya V per R. Ini adalah rumus hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linearnya. Jadi sama dengan, di sini V-nya adalah kecepatan linear, yaitu 5, kemudian R-nya adalah 0,2. Ini ada desimal. Desimal ini bisa dihilangkan dengan cara, di sini dikali 10. Jadi dikali 10 adalah 50 per 2. Jadi 50 dibagi 2 adalah 25. Jadi 25 radian per second. Jadi ini omeganya. Kemudian kita jawab yang B. Yang B adalah A-nya atau perlambatannya di sini. Jadi rumus perlambatan yaitu V-T sama dengan V0 ditambah dengan AT. Jadi ini rumus gerak lurus berubah beraturan. Di sini VT-nya adalah 0 karena di sini direm sampai berhenti. Jadi di sini adalah 0, kemudian sama dengan V0-nya adalah ini 5, jadi 5 ditambah dengan A-nya kita cari, jadi di sini A-nya dicari, kemudian T-nya adalah 10. Jadi ini bisa dipindahkan di sini, jadi min 10A sama dengan 5. Jadi A sama dengan 5 dibagi dengan min 10. Maka hasilnya di sini sama dengan min 0,5 meter per second kuadrat. Jadi ini hasilnya. Jadi perlambatannya adalah 0,5 meter per second kuadrat. Demikian pembahasan mengenai gerak melingkar berubah beraturan.